Per- percaya. Susah banget ngomong percaya ya hari ini. Jadi tandanya orang yang bertakwa, orang yang bahagia adalah orang yang percaya perkara gaib. Karena dengan kita mempercayai hal-hal yang gaib seperti pahala, kalau hari ini Bapak Ibu hadir di pengajian akan dicatat amal kebaikannya, gaib enggak? Gaib. Siapa yang nyatakan? Rokib dan Atid. Anda tahu Rokib dan Atid jenisnya? Nggak tahu. Itu gaib. Itu gaib. Dan wajib percaya. Ketika kita mengamalkan amalia kebaikan, maka kita akan dicatat amal kebaikan sama malaikat yang gaib. Begitupun ketika kita berbuat maksiat, ada yang mantau, ada CCTV-nya, ada yang nulis, dan kita kedah percaya tentang hal gaib. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Pahala itu gaib, yang membuat motivasi kita, segala tindak laku kita diawasi. Ada yang mengawasi. Siapa? Gaib. Orang yang beriman tandanya adalah mempercayai orang yang gaib. Orang yang bertakwa alamatnya percaya tentang hal yang gaib. Orang yang bahagia dunia wal akhirah, bahagia untuk dirinya, bahagia untuk keluarganya, bahagia untuk masyarakatnya, wajib percaya tentang perkara gaib. Karena orang yang bertakwa itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya dan sekitarnya, manfaat untuk sosialnya. Itu orang yang bertakwa. Tandanya apa? Percaya tentang hal gaib. Ketika kita berbuat baik, ada yang mencatat. Apa kita melihat? Enggak. Tapi kamu percaya? Percaya. Bahagia. Maka kita akan termotivasi untuk mengejar keridhaan dari Allah, untuk mengejar pahala-pahala dari Allah, meskipun itu adalah gaib. Apalagi sekarang berpuasa. Puasa itu sangat intim sekali dengan Allah, sangat erat sekali hubungannya dengan Allah. Jamuai Allah, umat Islam berpuasa itu untukku wa azubi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Gampangnya begini, kalau kita berbuat hari ini kebaikan, Anda hari ini hadir di majelis taklim, dicatat oleh malaikat. Siapa? Rokib dan Atid. Dicatat sama Allah kehadiran kita. Tapi terkait puasa, Allah sendiri yang akan mencatatnya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Puasamu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa azubi, Allah. Makanya kita tidak tahu kualitas orang yang berpuasa. Meskipun istrimu, meskipun suamimu, anakmu, kita tidak tahu sebagaimana kualitas ibadah orang lain. Gak bisa kita mendeteksi kualitas puasa orang. Kita tidak bisa menilai kualitas puasa seseorang, karena puasa adalah ibadah sir, rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu. Hanya Allah dan kita yang tahu. Nah, pahala itu adalah gaib. Gaib. Malaikat itu gaib. Alam kubur
Nggak tahu kan? Gaib. Surga, neraka, gaib. Dan tandanya orang yang bahagia itu percaya tentang perkara-perkara gaib. Begitu Bapak, bukan gaib itu selalu pocong, susah ngesot, Cimanis jembatan Ancol, terowongan Casablanca, Jin dan Jun, Tuyul dan Bakyul. Bukan itu adanya di TV. Bercara hal yang gaib, wajib bercara, bro, percaya, wajib mengimani. Mulai sekarang ngomongnya mengimani saja. Wajib mengimani perkara yang gaib. Kalau kita tidak mengimani perkara yang gaib, artinya kita tidak bahagia, karena tidak ada tanda orang bahagia. Pertama tanda orang bahagia itu adalah percaya terkait hal yang gaib, sehingga kita menjadi termotivasi untuk mencapai derajat bahagia. Karena apa? Ada pahala. Berwujud tidak, tapi kita wajib percaya. Wajib percaya. Satu, tandanya orang bahagia percaya, mengimani perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya tentang hal yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Apalagi tandanya orang bahagia di dunia wal akhirah. Apalagi tandanya orang yang tenang, nyaman hidupnya di dunia dan kelak di akhirat akan bahagia. Alamatnya apa? Selain percaya, mengimani bil ghaib, apa? Wa yuqimuna as-salah. Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang takut meninggalkan sholat, orang yang tidak meremehkan masalah sholat, orang yang serius melaksanakan sholat, orang yang tidak mau ketinggalan sholat, orang yang bertakwa, orang yang bahagia. Tandanya sembahyang. Mau bahagia, mau senang, mau tenang, sholat. Tak Al-Quran bareng-bareng. Susahnya ngomong sholat itu, susah. Bahagia fitunya wal akhirah, tandanya sembahyang. Ibu bahagia, bapak mau bahagia, kita mau bahagia, sholat.
ibu pengen tenang, bapak pengen tenang, kita semua pengen tenang. Sholat. Kalau kita berani meninggalkan sholat, runtuh semua fondasi kehidupan kita, runtuh habis peragat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiangnya kita beragama. Rumah tidak ada tiang, roboh. Orang Islam tidak sholat, tidak sembahyang, jungkel apa? Pengen tenang susah, pengen bahagia jauh. Kalaupun dia bahagia, pura-pura bahagia. Orang Islam yang tidak mau melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya patah, kalau tiangnya hancur, kalau tiangnya tidak kuat, rubuh bangunan tersebut. Apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Faqad aqamaha, faqad aqamaddin. Kalau kita melaksanakan sholat, maka kita akan tegak hidupnya, bahagia, tenang. Jadi tanda yang kedua, ketika kita mau bahagia, jangan tinggalkan sholat. Ada sholat, amalan yang pertama kali kelak yang akan diperhitungkan, yang akan dihisab adalah bab sholat. Amalan yang akan pertama kali diperhitungkan kelak, sholat. Kita mau pengen punya teman baik, cari teman-teman yang sholat. Kita kepengen punya kumpulan orang-orang baik, cari kumpulan orang-orang yang sholat. Sholat, karena tandanya orang bahagia itu sholat. Al-Quran, abot, saya pribadi Al-Fakir Kamal, Masya Allah, gak bisa terus belajar sholat, susah. Tapi kita ikhtiar supaya kita bisa melaksanakan hingga mendirikan sholat, awalnya dipaksa, segala amalan itu sudah dipaksa. Nanti ketika kita sudah beribadah, kita sholat, maka kita akan bahagia. Sholat ini bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya pribadi Al-Fakir pula. Ini menampar. Mau bahagia, Mal? Kamu ingin bahagia, Kamal? Sholat. Masya Allah, Masya Allah, Akbar. Sholat. Kata bapak saya, kata abah pulang, mau senang, mau bahagia, sholat yang betul. Pas saya ngomong begitu, ternyata abah saya itu menafsiri wa yuqimuna sholat, bahagia. Susah sholat, susah. Kalau mau bahagia, pengen dapat solusi, jalan keluar dari masalah problem kita, jadikan sholat sebagai solusi, jadikan sholat sebagai jalan keluar, jadikan sholat
sebagai tameng dalam kehidupan kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kita betul, kalau kita sholatnya benar, janji Allah akan mencegah dari perbuatan maksiat, keji, perbuatan jahat. Janji Allah di dalam Al-Quran. Ini saya sedih betul. Saya pribadi sedih betul. Susahnya sholat. Saya teringat ada sebuah cerita seorang santri sama kiai. Ada sebuah cerita kisah yang penuh dengan pelajaran ibrah buat kita semua. Pak Kiai, ada orang sholatnya rajin, tapi dia tidak pandai bermasyarakat, judes wongeka, sombong orangnya, tidak mau bersosial dengan masyarakat, gak asik Pak Yai orangnya, dia ahli sholat. Terus yang satunya, dia gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, tapi dia orangnya asik, royal, baik, suka menolong, murah senyum. Manakah Pak Kiai yang lebih baik? Apakah orang yang ahli ibadah, sholat, wiridan, tapi sombong? Apakah orang yang dia jauh dari ibadah tetapi dia baik sama sosial lingkungannya? Manakah yang lebih baik Pak Kiai? Seorang jamaah bertanya kepada kiainya. Apa jawabannya kiainya? Dua-duanya baik, dua-duanya sae langkung sae loro-loroane. Dua-duanya semuanya baik saudara, baik semua Pak Kiai, baik semua. Kenapa baik? Yang ahli sholat, ahli ibadah, yang hari ini belum baik untuk bermasyarakat, untuk sosial. Saya yakin dengan sholatnya dia terus menerus menjadi sholat yang sempurna, sholat yang betul, nanti sifat sombongnya akan hancur dengan rahmat Allah dengan sholatnya. Sifat arogannya, sifat pelitnya, sifat sombongnya akan hilang berganti dengan kebaikan karena sholatnya. Yang satunya yang saat ini belum mendapatkan hidayah, tetapi dia pandai bermasyarakat, ahli sosial, suka membantu seseorang, murah senyum, karena kebaikannya insya Allah nanti Allah akan memberikan pertolongan syafaat dan akhirnya akan mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat. Dua-duanya baik. Yang gak baik siapa Pak Yai? Ente yang tidak baik. Yang gak baik sampean, yang gak baik Anda. Kenapa? Karena Anda bisanya mengomentari orang, karena Anda hanya bisanya menghisap orang, karena Anda hanya bisa ngomongin orang, ngoceki orang. Anda yang jelek. Gitu kisah tersebut. Dua-duanya baik kata Pak Kiai. As-sholatu imaduddin. As-sholat, 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 sholat, 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 sholat. Nanti puasa, jangan berani-berani tinggal sholat. Puasa Ramadan gak sembahyang subuh, puasa Ramadan gak sholat duhur, dosa besar.
lebih berat. Jadi yang pertama tadi mengimani perkara-perkara yang gaib. Kedua, wa yuqimuna sholata, mendirikan sholat, mendirikan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban